Di sebuah waktu yang tak tercatat kalender, sebelum sejarah mengenal angka dan nama, bumi masih sunyi, tanah belum bernama negeri, langit belum mengenal batas negara, dan manusia baru, satu keluarga berdiri di persimpangan antara ketaatan dan ambisi. Di titik inilah, kisah manusia dimulai. Dua sosok pertama yang diturunkan ke bumi, Adam dan Hawa, bukan sekadar figur mitologis, tetapi poros narasi teologisis yang menjelaskan satu hal mendasar. Manusia sejak awal bukan makhluk tanpa konflik. Ia membawa kehendak, kecemburuan, cinta, dan hasrat berkuasa semuanya. Sejak kelahiran pertama, anak-anak Adam dan Hawa lahir bukan satu, bukan dua. Riwayat tafsir menyebut, mereka lahir berpasang-pasanggan, kembar laki-laki dan perempuan. Setiap kelahiran, dunia pertama diisi oleh keluarga yang sangat dekat terlalu. Dekat hingga hukum pun harus menyesuaikan keadaan. Dalam kondisi darurat peradaban, pernikahan antar saudara kembar silang diizinkan bukan sebagai teladan moral, melainkan sebagai solusi sejarah. Sebuah pengecualian yang hanya berlaku di masa penciptaan manusia. Namun di antara sekian anak, dua nama menembus batas zaman, Kabil dan Habil. Mereka bukan sekadar anak pertama, mereka adalah cermin awal watak manusia. Kabil, petani, ia mengolah tanah, menguasai bumi, memeras hasil dengan keringat dan hitungan. Habil, penggembala, ia menjaga, merawat, dan menyerahkan hasil terbaiknya tanpa perhitungan untung rugi. Ketika perintah kurban datang, bukan besar kecil persembahan yang diuji melainkan niat. Habil menyerahkan yang terbaik. Kabil menyerahkan sekadarnya. Dan ketika kurban Habil diterima, sementara Kabil ditolak, peristiwa itu tak berhenti di altar persembahan. Ia bergerak ke dalam dada manusia, ke ruang paling gelap, iri hati. Disinilah dosa pertama bukan dimulai dari pembunuhan, melainkan dari ketidakmampuan menerima kenyataan. Kabil merasa dikhianati oleh langit. Ia melihat saudaranya bukan lagi sebagai keluarga, melainkan sebagai ancaman. Bukan karena Habil jahat, justru karena Habil benar. Maka pembunuhan pertama dalam sejarah manusia bukan terjadi karena lapar, bukan karena perang, melainkan karena dengki terhadap kebaikan. Tanah bumi menerima darah untuk pertama kalinya, dan bumi tidak menolak. Habil mati tanpa perlawanan. Kabil hidup dengan beban yang tak pernah dikenal manusia sebelumnya. Rasa bersalah yang tak memiliki referensi. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan jasad saudaranya. Ia tidak tahu bagaimana manusia menguburkan sesamanya, karena kematian belum pernah terjadi. Sampai seekor burung gagak datang mengais tanah, mengubur bangkainya sendiri. Dari hewan, manusia belajar cara mengubur manusia. Ironis, sejak awal, manusia belajar kemanusiaan dari makhluk yang dianggap lebih rendah. Kabil menyesal, tapi penyesalan tidak menghidupkan Habil. Ia menjadi manusia pertama yang membawa dosa pembunuhan, dan sekaligus membuka pintu kejahatan yang kelak diwarisi peradaban. Adam dan Hawa kehilangan anak bukan karena bencana alam, tetapi karena pilihan manusia. Duka pertama dalam sejarah bukan datang dari alam, melainkan dari keluarga. Namun sejarah tidak berhenti di tragedi. Adam dan Hawa memiliki anak lain. Dalam riwayat disebutkan, seorang putra bernama Shitsanak yang lahir setelah duka, simbol keberlanjutan, harapan setelah kehancuran. Dari keturunan inilah garis kenabian berlanjut. Dari keturunan inilah manusia belajar bahwa peradaban tidak dibangun dari satu generasi, melainkan dari kesalahan yang dipelajari dan diperbaiki. Kisah Kabil dan Habil bukan dongeng moral sederhana. Ia adalah arsip psikologis manusia, bahwa kejahatan tidak selalu lahir dari kekurangan, tetapi dari ketidakikhlasan melihat orang lain lebih baik. Bahwa pembunuhan pertama tidak diawali senjata, melainkan pikiran yang menolak menerima keadilan. Bahwa konflik paling berbahaya bukan antar bangsa, melainkan antar saudara. Dan sejak hari itu, sejarah manusia bergerak
dalam bayang-bayang dua warisan. Warisan Habil keikhlasan, warisan Kabil ambisi, tanpa kendali. Setiap peran, setiap genosida, setiap pengkhianatan politik selalu mengandung jejak kisah pertama ini. Manusia boleh berubah pakaian, negara boleh berganti nama, teknologi boleh melesat jauh. Namun, konflik batin manusia, sejak anak Adam yang pertama, tetap sama. Dan mungkin itulah pesan terdalam dari kisah ini, bahwa sejarah manusia bukan sekadar cerita kemajuan, melainkan catatan panjang tentang bagaimana kita terus berjuang agar tidak menjadi Kabil berikutnya.